Kami masih punya Tuhan yang besar. Kalau kami punya Tuhan yang besar, maka kami tidak takut menghadapi apapun, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Segala perkara, segala masalah, segala pergumulan dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Karena itu kami bersyukur pada pagi hari ini, ya Allah, kami ada di hadirat Tuhan. Kami memulai hari bersama-sama dengan-Mu. Kami memulai hari bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami kuat. Hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Dari Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan, keteguhan hati dan iman kami. Pada akhirnya kami rindu. Kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami rindu belajar kembali, dibekali kembali. Dan secara khusus dalam rangkaian membangun surga di tengah-tengah keluarga kami, membangun surga di tengah-tengah rumah tangga kami. Betul, yang iblis inginkan adalah kehancuran keluarga, yang iblis inginkan adalah kehancuran rumah tangga. Tapi ini yang kami percaya selama kami membentenginya. Dengan apa yang bisa kami buat, bisa kami lakukan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menyopang, Tuhanlah yang menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami. Sehingga akhirnya kami berdoa, terus kami dibekali, terus kami dibaharui, kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Bapa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita ada dalam bahasan yang ke-9 dalam serial khotbah membangun surga di tengah-tengah keluarga, membangun surga di tengah-tengah rumah tangga setiap kita. Ingat, benteng terakhir adalah keluarga. Benteng terakhir adalah keluarga. Dan kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau keluarga dihancurkan, maka hancurlah generasi, ya kan? Suami istri ribut, suami istri dihancurkan, suami istri dicerai-beraikan, dampaknya kepada anak-anak menjadi generasi-generasi yang hancur, generasi-generasi yang penuh dengan kepahitan, generasi-generasi yang hidup dalam kegelapan. Karena itu pentingnya sekali untuk kita menjaga keluarga kita, menjaga rumah tangga kita, agar tetap terus hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengingatkan buat setiap kita bahwa saya sudah membagikan setiap serial khotbah secara khusus dalam rangkaian membangun suasana sorga dalam keluarga yang saya bagikan di akun YouTube channel saya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, rindu belajar kembali atau sempat kelewatan gitu kan dalam pembahasan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan bisa mampir di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana saya sudah bagikan untuk Bapak Ibu kembali belajar, untuk kembali bisa mereview, ya kan, materi-materi atau bahasan-bahasan yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita bahas dalam poin yang ke-9 dalam membangun suasana sorga di dalam keluarga. Dan di bahasan yang ke-9 saya pelajari adalah hindari kecurigaan, hindari asumsi. Karena kecurigaan dan asumsi-asumsi adalah salah satu pemecah, salah satu yang membuat tawar cinta dari anak-anak Tuhan sesama, baik suami maupun istri, baik keluarga maupun anak-anak maupun orang tua. Kenapa? Karena penuh dengan kecurigaan. Aduh, jangan-jangan laki gue selingkuh nih. Aduh, jangan-jangan istri gue main belakang. Aduh, jangan-jangan anak gue jauh dari Tuhan. Jangan-jangan anak gue jauh dari jatuh dari narkoba. Akhirnya kita mulai berasumsi, iya kan? Penuh dengan kecurigaan, penuh dengan pikiran-pikiran yang gak jelas, sudah dikasih dalam Tuhan. Ini permainan licik iblis yang akhirnya membuat anak-anak Tuhan bimbang, anak-anak Tuhan goyah. Kenapa? Karena dia mau pakai pikiran kita untuk memikirkan hal yang tidak-tidak. Ingat, asumsi membuat kita seringkali salah mengambil keputusan. Kita berpikir jangan-jangan istri gue nih yang salah, jangan-jangan suami gue nih yang buat keliru nih. Padahal semua itu baru asumsi, belum tentu benar.
Nah itu ya sebabnya Rasul Paulus bilang kan, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi karena kecurigaan dan karena asumsi adalah alat setan yang bisa memecah belah, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan keluarga melalui pikiran-pikiran kita. Karena itu dasar dari sebuah rumah tangga adalah percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya terhadap pasangan saya. Amin. Kita harus belajar membangun kepercayaan, saudara. Loh, contohnya begini. Saudara pilih suami saudara, saudara pilih istri saudara, kenapa? Karena saudara percaya kan sama dia. Sehingga akhirnya saudara memutuskan untuk, saya pilih dia aja pendeta sebagai istri saya pilih dia aja pendeta sebagai suami saya. Karena dasarnya ketika kita melakukan pendekatan, kita sudah mengenalnya. Ketika kita sudah mengenalnya dan kita percaya, kita nggak mungkin menjadikan dia sebagai pasangan kita kalau kita tidak percaya sama dia. Amin. Karena kita percaya sama dia, maka kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup rumah tangga bersama-sama dengan dia. Jadi dasar rumah tangga adalah percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Iya kan? Kita harus percaya kepada istri kita harus percaya kepada suami kita harus percaya kepada anak-anak kita. Belajar mempercayakan. Jadi itu adalah dasar rumah tangga yang harus dimiliki. Bagaimana rumah tangga bisa berjalan dengan akur, dengan damai, dan ada surga di tengah-tengahnya kalau yang satu dengan yang lain saling mencurigai, saudara. Jangan-jangan dia bener nih selingkuh nih sama teman lamanya nih, bener nih, jangan-jangan selingkuh sama mantannya. Akhirnya penuh dengan ketakutan, rumah tangga penuh dengan kecurigaan, rumah tangga penuh dengan pikiran-pikiran jahat. Sehingga setiap kali pasangan kita tidur, kita buka handphonenya, kita selidiki. Saudara, kita ini bukan detektif yang menyelidiki pasangan kita. Kita ini adalah pribadi yang dititipkan Tuhan untuk memperlengkapi kekurangan-kekurangan pasangan kita. Jadi bukan saatnya untuk membangun ketidakpercayaan. Makanya kan prinsipnya jelas. Ketika nih, dengar baik orang-orang muda yang akan menikah, dengar baik orang-orang muda yang sedang menjalin hubungan. Ketika engkau pacaran, buka matamu besar-besar, lihat dia. Karena ketika engkau mengambil keputusan untuk menikah, berumah tangga dengan dia, maka engkau harus menutup matamu rapat-rapat. Gak peduli lagi apa kekurangan dia, karena masa itu adalah masa waktu engkau pacaran. Engkau harus membuka. Kalau engkau lihat kekurangannya dia, engkau lihat. Jangan pada saat engkau menikah baru engkau komplain, ya habis pendeta dari dulu nih begini. Lalu kemana kemarin? Ada banyak orang seperti itu dalam rumah tangga. Habis pendeta nih, dia dari dulu gak berubah-berubah. Loh, lu kan pacaran dulu. Dalam pacaran itu kan lu belajar, lu lihat apa kekurangan dia. Ketika kurang, maka waktu pacaran kita ngomong dong, ayo berubah ya. Kalau nggak berubah nih, kita mikir lagi nih untuk menjalani pernikahan. Tapi karena kita udah mengambil keputusan, ya udahlah pendeta, saya udah mengambil keputusan untuk melengkapi dia, ambil keputusan untuk menerima dia dengan segala kekurangannya. Oke, dengan begitu berarti you mesti tutup mata rapat-rapat ketika engkau masuk dalam pernikahan. Karena hukumnya seperti itu ya. Dengar baik orang-orang muda yang akan menikah, buka matamu besar-besar. Kalau engkau mau selidiki pasangan. Tapi ketika engkau menikah, engkau mengambil keputusan untuk menikah, dan engkau menikah, engkau berumah tangga, tutup matamu rapat-rapat. Tidak lagi perlu engkau menyelidiki pasangan. Engkau bukan lagi detektif. Kalau engkau mau jadi detektif, jadilah pada saat engkau belum menikah, pada saat engkau pacaran. Tapi ketika engkau ambil keputusan untuk menikah dan engkau berumah tangga, tutup matamu rapat-rapat. Terima dia mentah-mentah, bos. Terima dia, karena masa itu sudah lewat. Itu masa sebelum engkau menikah. Ada banyak orang kebalik. Masa yang harus dijalankan pada saat menikah, buka mata besar-besar, lihat siapa pasanganmu, itu dilakukan pada saat sudah menikah. Gak bisa, akhirnya hidupnya penuh dengan kecurigaan, hidupnya penuh dengan asumsi-asumsi karena tidak percaya dengan pasangan. Ini yang bahaya. Ya, Lukas pasal 12 ayat 2. Jelas Yesus bilang seperti ini, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi dalam berumah tangga kita belajar percaya. Mungkin saudara bilang begini, tapi gimana saya percaya pendeta? Dia punya kasus dulu tuh. Dia punya kasus tuh selingkuh sama mantannya. Habis gimana saya bisa percaya ya pendeta? Dia dulu tuh tukang selingkuh. Habis gimana saya pendeta bisa percaya? Saudara, pasanganmu punya kelemahan. Engkau punya kelemahan. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, maka kita harus komitmen melengkapi kekurangan pasangan kita. Kalaupun pada akhirnya engkau lihat pasangan masih suka jatuh bangun, didoakan. Kemarin kita sudah belajar, kita nggak pernah bisa merubah pasangan kita dengan cara apapun kecuali dengan doa. Kita minta perkenanan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan untuk menjamah hatinya. Karena kalau dengan hidup kita nggak akan pernah bisa merubah pasangan kita. Lu mau maki-maki dia seperti apa, kalau karakternya memang seperti itu, dia nggak akan pernah bisa berubah. Karena itu doa. Nah, di dalam doa pagi inilah kita mengangkat pokok-pokok doa kita. Salah satunya mungkin, Tuhan ubahkan pasangan saya. Tuhan jamah hatinya supaya dia mengerti kebenaran. Dia jadi seorang imam yang berkenan di hati Tuhan. Dia menjadi seorang penolong, seorang istri yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang kita doakan. Jadi tapi dimulai dari kita untuk belajar percaya. Kenapa kita percaya? Karena tidak ada sesuatu yang tidak akan disingkapkan oleh Tuhan. Kalau engkau takut laki lu, suamimu selingkuh, bini lu selingkuh, didoakan supaya Tuhan singkapkan. Jangan cuma berasumsi. Ya habis kata orang pendeta nih suka ngelirik-ngelirik cewek nih, dia suka goda-godain cowok nih pendeta nih. Didoakan karena tidak ada yang tidak akan disingkapkan. Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan siapa pasanganmu. Kalau sampai terbuka, kalau sampai terlihat, doakan. Jangan hakimi. Jangan hakimi. Karena tidak ada orang berubah karena penghakiman. Justru keadaannya akan semakin hancur. Tapi doakan, rangkul, puasakan. Ya kan, makanya setiap hari Jumat kita ada ibadah puasa. Saya rindu, karena saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita puasa itu ada terobosan-terobosan yang dahsyat. Apa tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Ada terobosan-terobosan dasar ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Kalau engkau sedang mengalami goncangan, belajar percaya dalam rumah tanggamu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Semuanya akan disingkapkan. Dan jangan berasumsi, jangan tidak percaya. Belajar untuk percaya. Sekalipun dia punya kasus, dahulu dia punya kesalahan, ada sejarahnya, tapi jangan sampai itu menjadikan engkau jadi orang pribadi yang nggak percaya sama pasanganmu. Wah, itu bahaya. Kalau sampai rumah tangga didasari dengan kecurigaan-kecurigaan, saudara. Kalau sampai rumah tangga didasari dengan asumsi-asumsi, maka siap-siap rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kehancuran. Karena suami menyelidiki istri, istri menyelidiki suami. Tidak lagi adalah rasa saling percaya. Semua langsung timbul kecurigaan, asumsinya mulai main, pikiran-pikiran jahat. Jangan-jangan nanti dia begini nih. Ini dia udah, saudara, rumah tangga udah gak ada kedamaian. Ini cara-cara licik iblis menghancurkan keluarga di akhir zaman. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Jadi, ya ini tadi saya bilang kan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang baik dalam hidup suamimu, apa yang baik dalam hidup istrimu, itu pikirkan. Jangan yang busuk-busuknya lu pikirin. Udah menikah jangan pikirin yang busuk-busuknya, pikirin apa yang baik. Kalau lu mau mikirin apa yang busuk dan kamu mempertimbangkan itu waktu masih pacaran. Pertimbangan-pertimbangan itu terjadi pada engkau masih pacaran, bukan pada saat engkau menikah. Kalau
kita menikah ya kita udah terima dia dong. Kita udah buat keputusan kok, kita udah berjanji kok di hadapan Tuhan. Pernikahan kan bukan sebuah permainan. Itu sebuah perjanjian, bukan hanya kita dengan pasangan kita, bukan hanya kita dengan hamba Tuhan yang kita diberkati oleh pernikahan kita, tapi kita buat perjanjian dengan Allah, dengan Tuhan semesta alam, dengan Allah kita. Dan itu sebuah perjanjian kekal. Jadi jangan main-main dengan kecurigaan. Ini bahaya sekali saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita mulai curiga, itu akan menimbulkan hati yang luka. Sekarang saya tanya sama saudara, saudara kalau nggak dipercayai orang, kecewa nggak? Seperti itulah rasanya kalau engkau mencurigai suamimu. Seperti itulah rasanya kalau engkau mencurigai istrimu. Nggak ada orang yang mau dicurigai, saudara. Karena itu belajar untuk percaya. Tapi pendeta gimana kalau sampai benar dia selingkuh? Itu urusan dia sama Tuhan. Tadi kita udah belajar bahwa kata Yesus tidak ada sesuatu yang tidak akan disingkapkan, tidak ada sesuatu yang tidak akan dibukakan. Ada waktunya Tuhan akan nyatakan. Kalau orang dunia punya prinsip sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang nyimpen bangkai, pasti akan kecium juga. Itu orang dunianya punya prinsip begitu. Kita berdasarkan firman Tuhan, kita berdasarkan perkataan Yesus. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang tidak terlihat yang tidak akan dinyatakan. Semua akan disingkapkan. Ini kan hanya bicara tentang waktu. Semua akan terlihat. Kalau sampai hal itu terjadi terlihat, doakan. Jangan kita serang. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Suamimu bukan musuhmu, Bu. Istrimu bukan musuhmu, Pak. Dia mungkin sedang dipakai oleh roh jahat. Karena itu serang rohnya, serang roh jahatnya, tengking roh jahatnya, dan kita bawa kepada Tuhan. Terjadi kuasa, terjadi pemulihan, terjadi terobosan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 28. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 28. Apa Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perhatikan ya saudara ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lihat, Alkitab jelas katakan bahwa hubungan istri dengan suami adalah sama seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya kan? Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini hukum buat istri kepada suami. Sekarang sebaliknya, ada hukumnya buat suami, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lihat, jadi hubungan suami dengan istri itu selalu diibaratkan hubungan Kristus dengan jemaat, ya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi hubungan suami dengan istri, hubungan rumah tangga, digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat, kepala dengan tubuh. Lihat saudara, kalau hubungan rumah tangga diibaratkan hubungan dengan Kristus dengan jemaat, berarti harus percaya. Istri harus belajar percaya kepada suami, suami harus belajar percaya kepada istri. Bukan berarti kita nggak punya kekurangan, bukan berarti kita nggak punya kelemahan, tapi karena itu didasari antara hubungan Kristus dengan jemaat, maka harus didasari dengan kasih. Dan kasih adalah ketika kita belajar untuk mempercayakan pasangan kita. Kasih adalah bukti bahwa kita percaya, kita tidak hidup penuh dengan kecurigaan, asumsi-asumsi terhadap pasangan kita.
Karena itu adalah tipuan-tipuan iblis yang iblis mainkan di hari-hari ini untuk membuat suami mulai khawatir terhadap istrinya, istri mulai khawatir terhadap suaminya, akhirnya sama-sama saling menyelidiki. Saudaraku, bayangin, saya pernah dengar sampai ada suami-suami sewa detektif untuk memata-matai istrinya, demikian pula sebaliknya. Untuk cari apa? Cari-cari kesalahan, cari-cari kekurangan, itu tujuannya. Bayangin kalau rumah tangga udah mulai cari siapa yang salah, siapa yang benar, maka itu bukan lagi saya sebut sebagai rumah tangga. Itu sebagai sebuah ajang perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah, saudaraku. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau rumah tangga didasari dengan kecurigaan, rumah tangga didasari dengan asumsi-asumsi, akan membuat rumah tangga semakin hari semakin hancur, semakin hari tidak akan pernah melihat ada kedamaian. Ya, nah saya pelajari beberapa hal. Dari mana timbul kecurigaan? Dari mana timbul asumsi-asumsi liar ini? Yang pertama, timbulnya kecurigaan timbul dari asumsi. Yang pertama, karena luka masa lalu yang pernah dikecewakan. Mungkin ada istri-istri yang pernah dikecewakan sama suaminya. Itu waktu suaminya mungkin belum bertobat dulu, atau dulu waktu dia masih punya pacar, dia pernah dikecewakan, dia pernah ditinggalkan. Itu bisa terbawa dalam sebuah pernikahan karena luka yang belum sembuh. Jadi timbul kecurigaan dan asumsi ini biasanya itu karena luka masa lalu. Dulu mungkin istrinya pernah selingkuh, tapi karena sekarang istrinya sudah tobat, tapi dia belum bisa percaya sama istrinya. Nah, saya pelajari orang-orang yang seperti ini harus terbuka. Jadi belajar kita terbuka dengan pasangan kita. Kita ngomong. Kalau memang pasangan kita pernah buat salah, pasangan kita pernah jatuh dalam perselingkuhan, kita ngomong. Jangan justru kita pendam, lalu kita pikir-pikir jangan-jangan dia lakukan hal yang sama lagi. Itu kan permainan-permainan licik iblis yang ada dalam pikiran kita, sehingga akhirnya kita mulai menaruh curiga terus sama suami kita. Kita mulai menaruh curiga terus sama istri kita. Betul, dia dulu pernah selingkuh, mungkin dia pernah jatuh pada saat itu, tapi kita sebagai pasangannya kita support, kita tolong, kita ajak bangkit bersama-sama. Bukan terus menyerang, terus menyalahkan. Toh dia juga adalah suami dari anak-anak kita, dia adalah istri dari anak-anak kita, ibu dari anak-anak kita, papa dari anak-anak kita, yang harus kita topang, yang harus kita kuatkan. Ya, jadi saya pelajari dari mana timbul kecurigaan-kecurigaan, dari mana timbul asumsi-asumsi yang jahat dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama, karena luka masa lalu, orang ini pernah dikecewakan. Jika itu adalah dirimu, datang sama Tuhan, bilang, Tuhan pulihkan hati saya. Jika itu adalah dirimu, minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan hati saya, sehingga kita sembuh, kita benar-benar sembuh, kita benar-benar mengalami pemulihan. Nah, yang kedua saya pelajari dari mana timbulnya kecurigaan-kecurigaan, timbulnya asumsi-asumsi. Yang kedua, karena pergaulan dan lingkungan. Ingat, Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau mungkin orangnya baik, Bu, mungkin kau orang baik, Pak, mungkin kau orang baik, tapi karena engkau salah bergaul, engkau bergaul dengan orang-orang yang berselingkuh, engkau bergaul dengan orang-orang yang punya histori latar belakang yang hancur, yang pada akhirnya engkau ada di dalamnya. Engkau dengar, iya nih suami gua nih kemarin ketangkap bahasa selingkuh, iya nih kemarin istri gua nih ketangkap bahasa selingkuh, ya kemarin nih gua coba selingkuh. Saudaraku, dengan kita mendengar hal itu, kita mulai berpikir, jangan-jangan suami gua juga sama, jangan-jangan istri gua juga sama nih. Karena pergaulan yang buruk inilah yang akhirnya mempengaruhi, meracuni pikiran kita. Akhirnya kita mulai berpikir, jangan-jangan suami gue juga ngelakuin, jangan-jangan istri gue mulai ngelakuin. Lihat, asumsi-asumsi seperti itu, kecurigaan-kecurigaan seperti itu, yang pada akhirnya membuat percikan ketidakpercayaan, dan pada akhirnya mulai pada kehancuran. Hati-hati ya, karena pergaulan dan lingkungan yang tidak baik. Saya tidak bilang saudara tidak boleh bergaul dengan semua orang.
minimal kita mesti jaga hati dan pikiran kita. Kalau engkau salah tempat, kau sedang bergaul dengan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu, jangan kau mulai berasumsi, jangan-jangan pasangan saya seperti. Jaga pikiran kita dong. Belajar untuk memikirkan apa yang baik. Belajar untuk memikirkan apa yang membangun terhadap pasanganmu. Jangan karena teman-temanmu mengalami hal yang sama, hal seperti itu maksud saya, lalu kita mulai berpikir, jangan-jangan sama nih sama suami gue, jangan-jangan istri gue sama nih. Hati-hati dalam bergaul. Ya, yang ketiga, dari mana timbul kecurigaan dan asumsi? Yang pertama, karena luka masa lalu yang pernah mengecewakan, yang pernah dikecewakan atau trauma. Yang kedua, dari mana timbul kecurigaan dan asumsi-asumsi? Karena pergaulan yang salah, karena lingkungan yang salah. Dan yang ketiga, dari mana timbul kecurigaan dan asumsi? Karena tidak bergaul dengan firman. Orang yang hidupnya nggak bergaul dengan firman Tuhan, saudara, akan hidup memakai logikanya dengan realita yang dia lihat. Karena dia nggak pakai firman Tuhan, dia nggak berpikir bahwa saya percaya, saya belajar percaya buat suami saya, karena saya percaya suami saya Tuhan jaga, saya percaya istri saya Tuhan jaga. Kalau kita bergaul dengan firman, maka timbul iman. Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mulai punya pikiran-pikiran yang aneh, kita mulai berpikir penuh dengan kecurigaan terhadap pasangan kita, firman akan mengingatkan kita. Amin. Firman akan mengingatkan, tenang aja, nanti akan disingkapkan kalau memang benar. Jangan curiga dulu, jangan asumsi dulu. Karena firman, kita bergaul intim dengan firman, maka firman akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ingat, rumah tanggamu dijaga Tuhan. Ingat, rumah tanggamu dibela Tuhan. Ingat, rumah tanggamu ditolong Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan tatkala kita mulai bergaul dengan firman. Makanya setiap pagi, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan hanya di dalam renungan serial khotbah yang saya bahas dalam doa pagi, tapi saya juga membagikan dalam akun YouTube channel saya, Glenat Tuheru, itu setiap pagi, renungan setiap hari. Jadi kalau pagi itu sudah dua kita makan firman Tuhan, satu serial dalam doa pagi, yang satu renungan lepas. Kenapa? Karena saya rindu setiap hari hidup kita punya masalah. Dan maksud saya setiap kali kita menghadapi masalah, kita melihat ada firman yang menyelesaikan. Kita melihat ada kuasa Tuhan yang mengingatkan kita akan jalan-jalan Tuhan. Amin. Ya. Sehingga akhirnya kita diingatkan terus, oh iya ya, saya nggak boleh takut, saya masih punya Tuhan. Oh iya ya, saya nggak boleh takut, saya nggak boleh khawatir, saya nggak boleh cemas, karena saya tahu Tuhan jaga suami saya, Tuhan jaga istri saya. 2 Korintus pasal 10 ayat kelima. 2 Korintus pasal 10 ayat kelima bilang begini, dengar baik saudara, engkau yang istri-istri punya suami tinggal kerja di luar kota, engkau suami-suami yang punya tinggal istri kerja di luar kota, setiap saat saya ajak engkau doakan pasanganmu. Doakan pasanganmu, sehingga Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Kita gak bisa jaga dia 24 jam non-stop, tapi kita berdoa, doa kita lah yang menjaga setiap mereka. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5 bilang begini saudara, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, perhatikan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Orang yang bergaul dengan firman, ini di bahasan yang ketiga, bergaul dengan firman, maka dia bisa menaklukkan pikirannya itu di bawah Kristus. Kalau ada pikiran-pikiran yang penuh dengan kecurigaan terhadap pasangan kita, dia menaklukkannya di bawah Kristus. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan firman. Dahsyat. Amin. Jadi dari mana timbul kecurigaan dan asumsi? Yang pertama, karena luka masa lalu. Dia pernah dikecewakan, pernah disakiti, dia pernah diselingkuhi. Yang kedua, dari mana timbul kecurigaan dan asumsi? Karena pergaulan dan lingkungan yang salah tempat dia bergaul. Dan yang ketiga, dari mana timbul kecurigaan dan asumsi? Karena tidak bergaul dengan firman Tuhan. Ya, nah selanjutnya pelajari selanjutnya, karena asumsi, karena kecurigaan itu bisa menghancurkan rumah tangga kita, maka langkahnya yang pertama, bangun kepercayaan terhadap pasangan kita.
bangun kepercayaan terhadap pasangan kita. Betul pasangan kita belum sempurna, tapi kamu mesti percaya terhadap dia. Betul pasangan kita pernah jatuh, tapi belajar percaya, membangun kepercayaan itu. Ingat, untuk percaya kepada pasangan kita itu perlu dilatih, perlu dibangun, saudara. Ya, jangan jadi detektif buat pasanganmu, menyelidiki handphone, menyelidiki dia ada di mana. Makanya ada tuh orang-orang yang bentar-bentar telepon, lagi di mana Pak? Lagi di mana Mah? Sama siapa? Lagi ngapain? Siapa-siapa aja di sana. Lihat, orang yang hidupnya penuh dengan kecurigaan, orang yang hidupnya penuh dengan asumsi-asumsi, gak akan pernah merasa tenang hidupnya. Dia lagi di, istrinya lagi di mana, suaminya lagi di mana, pikir dia lagi ngapain ya? Lagi jalan sama siapa ya? Dia lagi buat apa ya? Kalau kita hidup penuh dengan kecurigaan, kita hidup dengan asumsi-asumsi liar, maka kita tidak akan pernah mengalami damainya Tuhan. Kenapa? Ketakutan, saudara. Dan ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan, karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi hati-hati. Kalau kau sudah mulai curiga terhadap pasangan, kau sudah mulai memiliki asumsi-asumsi negatif terhadap pasangan, patahkan itu dalam nama Yesus. Bangun kepercayaan terhadap pasangan kita, ya. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa kecurigaan dan asumsi hanya akan membawa kita kepada kehancuran dalam rumah tangga, maka yang kedua, belajar untuk mempercayakan rumah tangga kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi, belajar untuk percaya kepada pasanganmu. Bangun itu. Untuk percaya perlu dibangun kepercayaan. Kita yang melatih diri kita untuk tidak lagi menyelidiki handphonenya, untuk tidak lagi penuh dengan kecurigaan-kecurigaan yang liar, asumsi-asumsi yang jahat. Kita yang belajar membangun kepercayaan kita itu. Walaupun dia pernah buat salah, walaupun pernah jatuh, tapi kita mesti membangun kepercayaan itu kembali. Memang tidak mudah, minta Roh Kudus tolong. Dan yang kedua, karena kita mengerti bahwa kecurigaan dan asumsi hanya akan membawa rumah tangga kita kepada kehancuran, maka belajar untuk mempercayakan rumah tangga saudara dan saya dalam hadirat Tuhan. Karena ingat, kita tidak bisa menjaga pasangan kita 24 jam non-stop. Makanya dalam Mazmur 127 ayat yang pertama bilang begini, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berarti kalau bukan karena Tuhan, sia-sialah hidup kita. Termasuk engkau menjaga keluargamu, engkau menjaga rumah tanggamu, engkau jaga suamimu, engkau jaga istrimu 24 jam lu teleponin. Lagi di mana? Sama siapa? Lagi di mana? Sama siapa? Lagi di mana? Sama siapa? Tapi kalau bukan Tuhan yang jaga, bisa jatuh. Makanya selalu saya bilang, kita nggak bisa jaga pasangan kita 24 jam non-stop, 7 hari dalam seminggu sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kita belajar untuk memagari pasangan kita dengan doa. Doa itu dahsyat. Doa itu powerful. Kita nggak bisa 24 jam melihat pasangan kita lagi ngapain, lagi buat apa. Tapi kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, jaga hatinya agar takut akan Tuhan. Tuhan taruh dalam hatinya. Itu lebih dahsyat daripada engkau taruh curiga-curiga, taruh asumsi-asumsi dalam hidupnya. Ya, jadi yang kedua, belajar untuk mempercayakan rumah tangga kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saya pelajari yang terakhir, karena kita mengerti bahwa kecurigaan dan asumsi hanya akan membawa rumah tangga kita kepada kehancuran, maka hiduplah dalam keterbukaan dengan pasanganmu dalam komunikasi. Belajar terbuka. Kenapa orang mulai curiga? Karena udah jarang ngomong, udah jarang komunikasi. Sekalipun ada di, kita udah pernah belajar beberapa 2 hari atau 3 hari yang lalu tentang waktu kita, waktu bersama, our time. Itu salah satunya untuk menghancurkan, meniadakan kecurigaan-kecurigaan. Dengan apa? Dengan membuang waktu bersama-sama. Ya, jadi yang ketiga kita mesti belajar, hiduplah dalam keterbukaan dengan pasangan kita dalam sebuah komunikasi. Ingat, rumah tangga adalah komunikasi. Sekalipun engkau sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam tugas tanggung jawabmu, tetaplah miliki waktu-waktu bersama dalam berkomunikasi.
Sehingga itu mencegah pikiran-pikiran yang negatif, itu mencegah pikiran-pikiran yang asumsi-asumsi jahat terhadap pasangan kita, kecurigaan-kecurigaan yang liar terhadap pasangan kita. Ketika kita mulai membuang waktu bersama-sama dengan pasangan kita. Saya berdoa agar rumah tangga umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani setiap ibadah doa pagi, tidak ada lagi menaruh kecurigaan terhadap pasangannya. Kalaupun dia pernah jatuh, kita doakan. Jangan engkau langsung trauma dan beranggapan bahwa apa yang selama ini dia buat selalu salah. No, kita pun pernah salah kok. Kita pun masih punya kekurangan kok. Tapi karena kita suaminya, karena kita istrinya, kita mau support, kita mau topang, kita mau angkat, kita mau bantu. Karena kita rindu sampai maut memisahkan, kita tetap ada bersama-sama, bersatu dalam pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan menghendaki kami saling percaya antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Itu sebabnya ampuni kami kalau selama ini kami menjadi detektif, kami menjadi penyelidik terhadap pasangan kami. Kami mulai menyelidiki handphonenya, kami mulai menyelidiki isi tasnya, kami mulai meragukan apa yang dia katakan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami tidak mau membuka celah kepada iblis. Karena ketika kami tidak percaya, ketika kami meragukan, ketika kami mulai penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, maka tidak ada damai di hati kami. Yang ada hanya ketakutan, kecurigaan, kepanikan. Tapi hari ini kami mengerti firman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak akan disingkapkan, tidak ada sesuatu yang tidak akan dinyatakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami. Allah, hamba berdoa buat istri-istri, buat suami-suami yang hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, mendengarkan firman. Biar setiap mereka hari ini, beri mereka hati ya Roh Kudus, untuk berani percaya kepada pasangan mereka, berani belajar membangun kepercayaan kepada pasangan mereka. Bapak, hamba berdoa, kami menaklukkan pikiran kami di bawah kaki Kristus, sehingga pikiran-pikiran yang mengintimidasi kami, pikiran-pikiran yang melemahkan iman kami, pikiran-pikiran yang penuh dengan kecurigaan terhadap pasangan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang berperkara atas kami, Tuhan sendiri yang melawat setiap kami, Tuhan sendiri yang berdaulat atas rumah tangga keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya pagi hari ini kami dibenarkan, pagi hari ini kami mengalami lawatan Allah, kami mengalami mujizat Tuhan, kami dibaharui, kami dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang berani belajar percaya, menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba doa sehingga firman termaterai dalam langkah hidup kami. Semakin hari kami semakin memuliakan nama Tuhan. Allah, hamba berdoa, berkati suami-suami mereka yang sedang ada di jauh di luar sana, berkati istri-istri mereka yang sedang ada di luar sana. Hari ini kami doakan mereka dijaga Tuhan, mereka dipagari Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan jamah, Tuhan jaga. Roh takut dan gentar akan Allah Tuhan taruh dalam hati mereka. Kami tidak bisa menjaga pasangan kami 24 jam non-stop, tapi kami tahu doa-doa kami menyertai mereka. Mereka dijaga, mereka diberkati Tuhan, mereka ditolong, mereka diurapi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan niat orang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami terus berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang mengurapi kami, maka Tuhan percaya, kami percaya Tuhan juga yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan-pergumulan doa kami di altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan lihat, Tuhan selidiki hati setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang bergabung dalam ibadah doa pagi. Oh, kami berserah kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami turut mendoakan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami rindu, mungkin dia suami kami, mungkin dia istri kami, mungkin dia anak-anak kami, orang tua kami, mungkin dia mertua kami, mungkin dia menantu adik kakak kami, mungkin dia om tante kami, yang sampai hari ini mereka belum mengenal Yesus, atau mereka telah pergi meninggalkan Engkau Bapa. Kami doa sehingga setiap mereka dijamah Tuhan, sehingga setiap mereka dilawat Tuhan, mereka menerima Engkau kembali Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
mereka dijamah, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami mujizat, dan mereka melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami doa, izinkan kami melihat ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Selama ini kami berdoa buat mereka karena kami tahu tidak ada perkara yang terlalu sulit yang Allah bisa kerjakan. Dan kami percaya perkara-perkara dahsyat akan Allah buat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Bapa, kami berdoa buat tempat-tempat, buat daerah-daerah yang masih ada terpapar COVID, yang hari-hari ini sedang ada paparan-paparan COVID yang baru. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jaga setiap anak-anak Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat ya Allah. Kami berdoa juga ya Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI, kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN, Ketua KPK. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Dalam mereka menjalani roda pemerintahan ini, dalam mereka mengambil sebuah keputusan, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam mereka menjalani hidup mereka, mengambil sebuah keputusan. Dalam mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota. Kami juga doakan wali kota yang ada, bupati, gubernur yang ada, dalam nama Yesus. Allah memberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat masa-masa pandemik ini. Kami ucapkan berkat, Indonesia bangkit, Indonesia dipulihkan dari pandemik, bahkan dunia dipulihkan dari pandemik. Kami berdoa dalam nama Yesus, pandemi COVID akan berlalu. Setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, yang mengatakan bahwa akan ada gelombang ketiga, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas Indonesia, turun atas bangsa kami, turun atas kota provinsi di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa buat daerah-daerah yang hari-hari ini sedang terkena bencana ya Tuhan, baik bencana banjir, bencana tanah longsor. Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus, berbelas kasihan ya Tuhan. Tuhan tolong sehingga daerah-daerah ini bangkit, daerah-daerah ini pulih. Tuhan jaga anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Di dalam nama Yesus kami perkatakan ya Tuhan, sehingga tidak ada bahaya yang terjadi akibat hujan deras. Di dalam nama Yesus semua daerah-daerah atas bangsa kami dijaga Tuhan, dipagari, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus segala kutuk-kutuk utang darah kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya dan kami gantikan dengan ucapkan berkat. Turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Turun berkat Tuhan Yesus atas bangsa kami, atas kota di mana kami tinggal, atas tanah di mana kami hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, berkati setiap dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, perawat-perawat kesehatan. Mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik, Tuhan jaga dalam nama Yesus. Tuhan lindungi sertai mereka. Bahkan kami doakan setiap mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, kami doa disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang-orang ini sehingga mereka pulih, mereka dijamah Tuhan, bertobat dan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Bahkan penginjil-penginjil yang ada di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, Tuhan berikan keteguhan hati, keteguhan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa dan kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Umat Tuhan, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan, pandang Yesus dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di mana-mana tempat mereka berada. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub, turun dalam kehidupan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat daripada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan memulai hari ini. Doa saya menyertai setiap kita, maju terus dalam Tuhan. Ingat, jangan taruh kecurigaan
karena kecurigaan adalah benih penghancur dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Shalom.